gitu. Jadi kumpul semua insya Allah keberkahan di malam Jumat di bulan Muharram, diisi dengan zikir, juga kita bersilaturahmi di sini. Ya, mudah-mudahan ini awal daripada kebaikan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Melanjutkan kemarin itu bab ke-14 di rumahnya Bapak Mahmud. Bab ke-14 pas di rumah Pak Mahmud, ngajinya itu pas mau Idul Adha ya Pak Mahmud ya. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi kita di bab ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Babul khamisa asyara fi dzikri khuruji ruhi minal badan. Tapaul ala berkah sama bahasa wong Jawa ya. Al-babul khamis wa al-babul khamis asyara utawi bab kang kaping 15 fi dzikri khuruji ruhi minal badan. Ikut tetap ing dalam nuturakan nutuane ruh minal badani saking badan. Obil khobar lan ikut tetap ing dalam hadis idza waqa'al abdu tatkala tuniba al abdu sofu abid binaji ing dalam sakaratul maut khubisa lisanhu maka den tahan lisanhu opo lisane si abid wa dahola alaihi al hadis etamimil hadis ala berkah bae ilmah ya. Ala berkah ke para guru anu sebelumnya diluwat dengan bahasa Jawa ataupun Sunda. Sekarang melanjutkan karena bahasa Betawi, bahasa Melayu. Karena tidak semuanya orang Jawa. Mungkin Pak D yang hanya tahu, Pak Mahmud yang hanya tahu gitu. Kalau Pak Robi maka mungkin orang tahu bahasa Jawa. Artinya mau saya bahasa Mandarin ini. Kalau kagak ngerti Mandarin semua, kalau bahasa Inggris. Bahasa Spanyol tadinya nyurahnya, bacanya ya. Harus bisa lah. Wabil khobari. Dan ada di dalam sebuah hadis yaitu kalimah atau keterangan idza waqa'al 'abdu fin nazai atau fin najai, apabila seorang hamba telah tiba fin najai, yaitu pada kondisi sakaratul maut, khubisa lisanuhu maka ditahan lisannya, lidahnya dikunci, kagak bisa ngomong. Coba cek orang yang sedang sakratul maut, emang bisa ngomong? Agak bisa ngomong. Ya, mau kita nyebut Pak, nyebut, agak bakalan bisa nyebut. Emang bisa lisanmu, lisannya dikunci. Setelahnya itu wadahola alaihi arba'atun minal malaikah, dan masuklah kepadanya menemuinya 4 malaikat. Jadi kita masih sibuk mentalkin, membimbing dengan kalimah la ilaha illallah. Ayo kita nyebut Pak, ayo kita ingat Pak, la ilaha illallah. Memang lisannya mah kagak bisa ngomong, dia lagi berjuang, tapi hatinya, telinganya dia dengar, telinganya dengar. Pulang bin pulangnya ada yang membimbing saya, kemarin udah dibahas tuh ya. Apa saya nggak bakalan ngomong begitu kan bahasanya, ditolkin dengar. Ya maksudnya di hati itu mengucapkan begitu, tapi lisannya nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata. Masuklah kepadanya menemuinya 4 malaikat. Fayaqulul awalu assalamualaikum. Lalu malaikat yang pertama mengucapkan salam kepadanya. Dia berkata, anna muwakkalun birizkika talabtu fil ardi syaraqan wa ghuraban fama wajadtu min rizkika luqmatan dakhalatis sa'ah. Saya adalah malaikat yang ditugaskan mengurusi rezekimu. Talabtu fil ardi, saya telah mencari di muka bumi, baik di barat, di timur, fama wajadtu min rizqika luqmatan,
saya nggak menemukan dari rezekimu lukmatan sesuap pun, sudah kagak ada. Itu malaikat yang ditugasin oleh Allah Subhanahu wa taala ngurusin rezeki kita, di mana tatkala seorang hamba sedang sakratul maut, itu malaikat yang ngurus rezeki itu sibuk ke barat, ke timur, siapa tahu masih ada rezekinya. Kalau ada rezekinya dia bilang, kalau yang nggak ada dia juga bilang, ini si malaikat ini nggak nemuin rezekinya. Walaupun lukmatan, walaupun sesuap pun kagak ada. Maka dakhalatis sya'ah, telah masuk waktunya akhir daripada kehidupanmu, kata si malaikat yang urus raja rezeki. Setelahnya itu masuk lagi malaikat yang kedua, yaitu malaikat yang mengurus bisyurbika minal ma'i, yang mengurus minumannya minal ma'i dari air, wa ghairihi atau kopi. Wa ghairihi itu kalimatnya. Kopi, teh, susu, jahe, iya, kata si malaikat yang ditugaskan ngurusin apa itu tadi, air minumnya. Saya sudah mencari di muka bumi ke barat ke timur nggak ada. Ini udah Ustaz. Walaupun sampai seteguk air pun untukmu ini nggak saya temukan, nggak ada pisan. Udah itu Ustaz udah. Qarubati sya'ah, maka telah mendekat waktunya akhir daripada kehidupanmu, kata si malaikat yang kedua. Selanjutnya datang lagi, masuk lagi, menemuinya malaikat yang ketiga. Ia mengucapkan assalamualaikum wa anna muwakkalun bi anfasika. Talabtu fil ardi syaraqan wa ghuraban fama wajadtu nafsan wahidan min anfasika. Kata malaikat yang kedua mengenalkan diri. Saya adalah malaikat yang ditugaskan mengatur napas sampean. Saya mencari napas sampean di muka bumi, di barat, di timur, keliling pokoknya mah. Dari ujung barat sampai ujung timur. Bukan Sabang Merauke, Sabang Merauke mah Papua Aceh. Pokoknya keliling satu dunia. Siapa tahu ada di India gitu, tapi kagak ketemu. Pama wazatu nafsul maidan, satu napas pun enggak saya temukan. Orang anak kata dia kagak ada. Sentek. Min anfusika, kagak ada napas sampean walaupun satu ambekan nungkul gitu loh. Satu napasan nungkul kagak ada. Gitu. Setelahnya itu datang lagi malaikat yang keempat. Dia mengucapkan salam, dia mengenalkan diri juga, dia bilang anna muwakkalun bi ajalika. Saya adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi batas usia sampean. Saya telah mencari di muka bumi ini, baik tadi di barat, di timur, di barat, dikelilingi sama si malaikat ini. Pamawazatu laka sya'atan. Aku tidak menemukan untukmu saatan sesaat pun daripada ajalmu. Jadi kagak ketemu sudah. Ajalnya memang udah ada di situ, gitu loh. Jadi oleh karenanya, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki kita, baik apa yang kita minum, baik apa daripada napas kita serta ajal kita, semuanya ini sudah ada yang mengatur. Bahkan sudah ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya masing-masing. Bahkan kalau nantinya tadi rezekinya sudah habis, berarti wis entek. Ya, masa aktif hidupnya. Itulah. Wis entek, wis habis masa aktif hidupnya. Wis lobet. Ya. Makanya oleh karena itu hebat dia Maya. Orang apa itu namanya ketabrak kontainer, padahal dia pakai motor Astrea kagak mati.
hebat dia Maya. Apa itu namanya, orang ketabrak sapi, padahal mah hancur lebur badannya, tapi nggak mati, hidup lagi. Memang berarti rezekinya masih ada, ajalnya masih ada, itu loh. Ajalnya masih ada. Jadi kejadian itu masa sabab. Ya, wah pokoknya dia ditembak kagak mati. Memang ajalnya belum tiba. Itu loh, ya. Tapi kalau pas kecelakaan mati, memang ajalnya sudah entek. Cuman kecelakaan itu jadi sabab, gitu loh, ya. Jadi kalau orang itu rezekinya masih ada, ya, dan juga begitu pun juga masa aktifnya masih ada, orang itu insya Allah tidak bakalan mati, gitu loh. Jadi masa aktifnya masih ada. Adapun misalkan kecelakaan dan lain sebagainya, itu mah sabab. Walaupun tidak kecelakaan pun tetap kalau waktu mati mati, begitu, ya. Pahamnya itu. Jadi datang 4 malaikat. Itu. Jadi orang yang telah meninggal itu sudah habis pergudangan atau persimpanan dari baik rezekinya, napasnya, begitupun juga ajalnya, gitu. Jadi manusia ini sudah ada takarannya, sudah ada bagian-bagiannya. Ada orang yang lahir ke dunia brojol cuma sebulan, atau kadang brojol cuma pas brojol doang. Berarti si anak ini atau si bayi ini dalam catatan takdirnya tidak ada rezeki yang begitu melimpahnya sampai segitu batasnya. Jadi semuanya ada batasan-batasannya. Summa yadulu alaihi kiramul katibun anil yamin. Selanjutnya setelah itu masuklah kepadanya, menemuinya malaikat kiramul katibun, malaikat yang mulia yang dicatatkan untuk menulis amal, baik itu amal kebaikan atau amal keburukan. Datang lagi malaikat kiramul katibin dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Lalu malaikat yang datang dari sebelah kanan ini mengucapkan salam. Sama kayak tadi, Anna mengenalkan diri, Anna muwakkalun bihasanatika. Saya adalah malaikat yang ditugaskan mencatat amal kebaikanmu. Kata ini si malaikat yang sebelah kanan tadi. Akhirnya bayukhriju syahifatan baydha. Itu si malaikat tadi mengeluarkan lembaran putih. Saya raduha alaihi, dan lembaran putih ini diperlihatkan kepadanya. Catatannya itu dilihatkan kepadanya, kepada orang yang sedang sakratul maut tadi. Fayaqulu, dia berkata, unzur ila amalika. Lihat, perhatikan, unzur. Jadi perhatikan, lihatlah olehmu ila amalika, pada pekerjaan-pekerjaanmu. Dicek, dibaca, oh pada malam Jumat pada tanggal sekian ini saya ngaji di rumahnya Pak Gusdiani, ada. Alhamdulillah ada. Oh teman-teman saya si anu ada semua. Indah zalika, di saat itulah yafrahu wa yansutu, ia merasa bergembira dan bersemangat. Maklum ibarat kita baca WA, istilahnya bisnis hasil nih, senyum. Atau baca WA misalkan dulu sebelum nikah dari pacar kita kata-kata yang baik, senyum itu. Tapi kalau kata-kata maafkan neng nggak bisa menerima cintanya, yang udah ada yang punya, wah sakit hati. Nah sama kan itu bahagia dia. Wa yaqulu man fis wa yaqulu, dan berikutnya malaikat yang ada fismal, yang ada di sebelah kiri. Dia berkata, mengucapkan salam, assalamualaikum anna muwakkalun ala syai'an. Saya adalah malaikat yang ditugaskan mencatat amalan keburukanmu. Oh, kata malaikat ini yang sebelahnya. Bayakhruju syahifatan syauda.
Fayukhriju. Lalu si malaikat yang ditugaskan mencatat amalan perbuatan jelek tadi mengeluarkan kertas yang berwarna hitam ini mah. Wah, tadi mah putih, lalu keburukan. Jadi mah kertas yang berwarna hitam. Waya roduha alaihi. Lalu diperlihatkan kertas itu kepada si orang yang sedang sakaratul maut tadi. Dilihatin kayak tadi. Fayaqulu undur. Dia mengatakan undurilah ya. Coba cek sama kamu. Lihat oleh kamu. Waduh. Akhirnya setelahnya itu Pak Indah Dalika dilihat, dicek. Dilihat. Dulu waktu muda saya di pohon pisang ini sama jablay ini. Udah semua. Waduh, dulu ini ayam tetangga hilang sama saya ini. Ada semua. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar ada semua di situ, ada di catatannya. Sumayan duru yaminan musimalan. Itu si orang tadi ngelihat ke kanan ke kiri. Dia lihat kanan kiri. Khaupan min qiraatis sahibah. Khaupan dalam kondisi ketakutan. Min qiraatis sahibah, dari membaca lembaran yang berwarna hitam tadi. Kayak kita modelnya. Surat apa ini? Wah, ini tagihan hutang ini. Aduh. Sedangkan ini malam ini juga mesti ada. Wah, cemas. Dan tidak. Beda sama yang tadi dapat surat. Wah, ini mantap ini. Ada panggilan ceramah ini. Wah, ini tagihan semua ini. Wah, cemas. Akhirnya itu panik. Itu. Wah, suratnya apa ini? Wah, ditolak. Saya kagak diterima ini sama si Markonah ini. Sedih yang Allah itu ya. Akhirnya setelahnya dia tadi panik takut, paya ma'dul malaku fayulkiha alal wasyarat. Itu tadi lembaran tadi yang berwarna hitam, saking jengkelnya malaikat dibanting paling di atas bantal. Dibanting sama malaikat di atas bantal. Setelahnya itu akhirnya si malaikat itu pergi. Setelahnya pergi, fayadhulu malakul maut, maka datanglah menemuinya malakul maut. Jadi tidak ujung-ujung malakul maut yang datang. Jadi malakul mautnya bagian eksekusi, bagian terakhir tugasnya. Jadi malaikat yang tadi dulu, ya, anak buahnya yang datang, utusannya dulu. Malakul maut malah lagi santai gitu. Tapi sesantai-santainya malakul maut yang ngeri. Mulai senyuman. Iya. Masya Allah. Udah disampaikan dikaji kemarin ya. Jadi nyawa semua makhluk di alam dunia ini bagaikan hidangan yang di depan meja sama malakul maut ini. Ibarat ada kacang, ada apa, tinggal kacangnya tinggal ngambil. Mau daging tinggal ngambil. Semuanya dari situ kelihatan semua, pulan bersekir. Masya Allah, tabarakallah ya. Wa yaminihi malaikatur rahmah wa an yashir malaikatul adab. Jadi di samping kanan itu malaikat rahmat dan di sebelah kirinya itu malaikat bawa asisten. Sebelah kanan dan kiri satu malaikat rahmat samping kanan, satunya lagi malaikat adab samping kiri. Turun insyaallah. Faminhum may yajdabu ruhu jadban. Maka sebagian daripada manusia yang dicabut ruhnya itu, ada yang dicabut ruhnya dengan ditarik jadban, tarikan yang keras. Kayak dibetot ya. Dibetot tahu kan? Dibetot. Wa minhum may yanzahu naz'an, dan sebagian dari umat manusia ada orang yang dicabut nyawanya ini dengan cabutan yang dahsyat. Jadi dicabutnya sama kayak tadi modelnya. Wa minhum may yanshutu nastan, dan sebagian daripada manusia ada orang yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut tadi. Tergantung amal itu mah. Tergantung amal.
Kalau amalnya baik, ya ibaratnya kalau amalnya baik, sopan santun datangnya, gitu. Ya, kalau memang ujung-ujungnya datang misalkan ke rumah orang lain, ya bukan ke rumah kita, naudzubillah, kitanya bermasalah, pasti itu orang nggak salam dulu, langsung tendang pintu, langsung buka gerbang, nangkep kita, kamu penjahat ya, nggak didor aja udah kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita memang tamunya buat dia itu tamu yang terhormat, pasti assalamualaikum Pak, ini ada surat dari Pak Anu, Bapak diaturkan duduk di rumahnya, bisa saya jemput Pak? Wah nikmat. Itu kalau kita yang agak romo, mana sih begitu? Ya tergantung amal daripada perbuatan kita waktu di dunia itu mah. Kembali lagi, Faidah balagatil hulkuma, maka tatkala ruh telah nyampai di tenggorokan, ya hudu malakul mauti ruhahu. Ini eksekusi terakhir. Malakul maut lah yang mencabut si ruh itu. Jadi eksekusi terakhir itu malakul maut. Makanya di kitab Durrah itu diceritakan, jadi ada kisaran 40 rombongan malaikat yang ketika orang sedang sakratul maut hendak mencabut nyawa seseorang. Jadi 10 rombongan malaikat itu mencabut dari kaki sampai lutut, Pak De. Terus setelahnya itu mundur yang 10, maju lagi yang 10. Dari lutut ke pusar. Terus dicabut tadi. Setelah itu masuk lagi rombongan dari pusar sampai ke kerongkongan. Nah di situ tuh ambang daripada min ahlil khair atau min ahli saqawah, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Di situ finisnya, itu loh. Di situ finisnya. Bisa jadi dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, bisa jadi dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, bisa dia jadi wafat membawa iman Islam, bisa jadi dia wafat tidak membawa iman tergantung juga waktu di dunia. Pelatihan, kalau kita sering zikir, sering ibadah, dikasih kemudahan, dikasih latah, dikasih kemudahan. Tapi kalau sebaliknya kita jauh daripada taat, kemaksiatan, ya wis, bagaimana kita dikasih mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah waktu sakratul maut, sedangkan kita waktu sehat saja, waktu yang sangat luas, waktu yang sangat longgar, kita jarang-jarang ngucapin kalimat itu. Bagaimana di saat susah kita ingat itu, begitu. Jadi boro-boro di saat susah, di saat sehat BG, di saat waktu longgar BG, kita nggak ingat akan kalimat itu, gitu. Setelahnya itu eksekusi di sini, eksekusi dia apa itu nama di kerongkongan. Cerita pernah kemarin babnya ya, iblis datang ngasih air bola, udah ceritakan, makanya nggak ceritakan lagi. Diambil airnya, wade, dicabutlah tadi oleh malakul maut rohnya si hamba tersebut dengan cabutan tergantung tadi amal perbuatan. Fa'in kana min ahli syahadah, maka jika ia bagian daripada ahli kebaikan, pade naza malaikatur rahmah. Itu malaikat rahmah itu sorak gembira, itu hore, gitu, ikut senang. Tapi wa in kana min ahli syaqawah, jika ia termasuk daripada ahli yang celaka, nada malaikatul azab. Itu malaikat adab itu naza. Nah itu artinya bersorak, kalau kita mah gitu loh, kesel gitu loh, ya greget gitu, greget itu, kagak seneng gitu. Hari mahore ibarat bola kagak masuk gitu. greget si malaikat adab ini, aduh gitu loh bahasa kita mah, ya apa? Fatahudul malaikatur ruhanya. Setelah itu pade malaik apa ruhnya si hamba tadi diambil, dibawa pade, diambil sama dia, dibawa naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dibawa kepada Allah taala. In kana min ahli sa'adah nih, kalau seandainya termasuk daripada ahli bahagia, Allah taala berkata kepada malaikat, irji'uha, kembalikan oleh kalian ruh ini ila badan, kepada badannya, balikin lagi, sehingga ia melihat sesuatu yang terjadi pada jasadnya.
Setelahnya itu malaikat turun lagi bersamanya ruh yang tadi dia bawa bersama malaikat tadi. Dan lalu malaikat ini meletakkan ruhnya piwastidar di tengah rumah. Di tengah rumah ditaruh, coba balik di tengah rumah. Bayang dulu ma yahzanu alaihi wa man la yahzanu alaihi. Dia tuh tahu balik orang yang sedih atasnya, orang yang sedih padanya, orang yang berduka atasnya, dan orang yang tidak bersedih pada dirinya. Dia tahu, oh ini orang yang sedih nih, orang yang sedihan nih, orang ini senang nih kalau saya mati nih. Oh, tahu dia, ngelihat ya. Tapi wahwa layatikul kalam, dia kagak bisa ngomong, kagak bisa, cuma bisa ngelihat doang. Dia tahu orang mana yang berduka, dia tahu mana orang yang tidak berduka. Oh ini datang nih, oh ini enggak. Makanya ada ceritanya orang dekat tapi enggak datang di saat kematiannya, didatengin kan? Itu didatengin sama si orang ini. Itu kamu kagak main ke rumah saya? Iya sih udah lama. Ya udah nanti deh besok. Pas datang, wah itu kenapa rame-rame ya? Padahal mah ternyata apa itu namanya hari kedua. Ada yang begitu. Yang datang semasa tadi siapa ya? Kadang dari mimpi, dari apa? Karena tahu orang ini mana yang datang, mana yang tidak datang. Cuman dia kagak bisa ngomong doang itu. Summa nusayyul janazah ila qabri, selanjutnya ia mengiringi jenazahnya ila qabri pada kuburnya. Ikut nganter siapa tadi? Jenazahnya dia, ikut nganter. Bayangul Allah Ta'ala memerintahkan kepada si ruh tadi supaya balik pada jasadnya. Kata Allah Ta'ala, dah masuk lagi kamu pada jasad kamu sebagaimana keadaan kamu waktu di dunia. Nah ini wahtalafatir riwayat nih. Jadi riwayat hadis mengenai tentang ruh dikembalikan lagi pada jasadnya sesuai keadaan di dunia. Ini ada ikhtilaf, ada perebutan ulama hadis mengenai tentang ini. Ya, sebagian ulama mengatakan Allah Ta'ala menjadikan ruh pada jasadnya sebagaimana keadaannya waktu di dunia. Ada yang begitu, memang ada riwayat begitu. Jadi dimasukkan lagi ke si jasadnya. Akhirnya summa yajlisu, ia duduk, wa yas'alu, habis duduk ditanya sama malaikat Munkar wa Nakir dalam kondisi seperti waktu dia di dunia. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang ditanya itu hanya ruhnya saja, duna jasadi, kalau jasadnya mah enggak. Jadi jasadnya mah udah kagak berguna dah, udah kagak fungsi. Jadi yang ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir itu adalah ruhnya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan bahwa yadkhulu ruh fi jasadil sadri. Jadi ruh itu masuk pada jasadnya sampai dada doang. Kesananya mah enggak ada ruhnya itu. Wa qala al-akhirun, dan ulama yang lainnya itu mengatakan yakunu baina jasadihi wa kafanihi. Itu ruhnya antara jasad dan kain kafan. Jadi enggak masuk, cuma di sampingnya sebagian. Wa fi kullin dalika, nah ini wa fi kullin dalika qad ja'atil atharu. Di dalam semua riwayat-riwayat tadi qad ja'atil athar, memang ada asar. Ada hadis-hadis yang mengatakan seperti itu adanya. Wasahihu inda ahlil ilmi, dan qaul yang paling sahih, yang paling jelas pendapat ahli ilmu adalah ayyukirul abdu bi'adzabil qabri, yaitu adalah seorang hamba termasuk kita ini semua sudah, yang penting mah yakiru, mengakui adanya siksa kubur, selesai. Wala yastadillu bikaifiyatihi, jangan disibukkan mikirin bagaimana pertingkah atau bagaimana keadaan orang tersebut, disiksanya bagaimana. Usah mikir-mikir begitu, nggak usah. Istilahnya dipukulnya, istilahnya dibagaimana, udah nggak usah. Kata apa namanya ulama yang paling sahih mengatakan seperti itu. Sudah, bagi kita mah meyakini aja, mengakui bahwa kalau azab kubur itu ada, nikmat kubur itu selesai, nggak usah ngulitikan kalau bahasa apa itu.
Jadi niti-niti, menurut tuh gitu ya. Udah kepo. Pernah kepo, benar ya. Jangan kepo lah, itu loh. Bagaimana cara membangunkannya, terus kalau dibangun itu nggak kejedot tuh. Kalau dibangunin kan mungkin tempatnya sempit tuh. Udah, itu ngomongan film Dono itu udah agak nyambung udah. Itu udah rahasia alamnya udah beda. Cuman kita mah bagaimana caranya supaya hidup senang di dunia, daerah senang kan gitu kita pentanya mah ya. Waktu kecil disuka, remaja disenang, tua kaya raya, mati masuk surga, kan hebat. Ya, ada ya. Ini mah kecil dibenci, remaja dicaci, ya. Tua juga hidupnya misteri. Matinya tuh rahasia ilahi. Repot kalau neraka berurusannya. Nauzubillah. Subhanallah min dari ya pokoknya. Semoga kita semua yang hadir senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Ta'ala, rezeki yang berlimpah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga senantiasa berikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, min ahli sa'adah, min ahli khair, mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kesannya prosesnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-fakir rahimahullah. Wallahu a'lamu bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi di kalimat yang berikutnya. Mungkin sudah cukup buat kita mentafakurinya. Sekali lagi tidak ada niatan menggurui kepada Bapak semua, karena saya hanya sekedar kebagian saja jadwalnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua yang hadir. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana أشرفنا على الله أشرفنا فاكتب علينا توبة تزهل ذهبا وصلنا الراضي وآمن الرعاتي واغفر والدينا ربي ومولدينا وأهلي والإخوان وسائر وكل ذي محبة عاجرة نصوبة والمسلمين أجمعين. ربي اسمع فضلا وجودا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي هذا بجل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى ربي والآل والأشهابي جنة في السبي والحمد لله في البدء والتناهي. Setengah 10 pas. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kopi Pak Deh, nanti ya. Kopinya Ustaz. Hah? Oh, ini ada. Itu samping. Hah? Dia kok Iya. di situ aman. Mantap kopinya. Ya. Iya.